Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Hari ini spesial banget guys, karena hari ini aku berencana mau ketemuan sama beberapa temen aku yang WNI. Dan salah satunya itu pernah ketemu juga di Area Mall, dan aku pernah juga upload videonya ya. Pasti bakal seru banget guys ketemu istri-istri orang Maroko. Dan kita akan berbagi pengalaman ya. Buat yang udah gak sabar nonton videonya, langsung aja check it out. Halo semuanya. Hari ini aku mau janjian ketemuan teman-teman WNI yang tinggal di Casablanca guys. Alhamdulillah cuaca cerah meskipun agak panas. Setelah kesibukan pagi di rumah selesai, aku langsung cus ke lokasi. Karena ini pertama kalinya aku ngumpul, rasanya excited banget guys. Seneng aja gitu kalau tahu aku di sini nggak sendirian, tapi ada teman-teman yang senasib sepenanggungan di perantauan. Nah, tibalah kita di tempat tujuan nih guys. Habis cipika-cipiki, kita disambut hangat dengan hidangan makanan ala Mesir. Wow, ada nasi kapsah dan juga sambal Saudi, plus ayam goreng kesukaanku. Karena udah waktunya makan siang, kita cus makan dulu nih guys. BTW, WNI yang ada di Casa ya kita-kita ini aja guys. Ya mungkin ada yang lain sih, tapi mungkin kita ada yang nggak kenal dan belum bisa ikutan ngumpul. Di sini ada Teh Eni, ada Mbak Hasina, aku dan Mbak Dea. Seneng banget bisa ngobrol kayak gini guys sama sesama perantau dari tanah air. Kangen banget aku ngobrol pakai bahasa Indonesia gini. Los aja gitu rasanya. Anyway, mereka bertiga itu berasal dari daerah yang berbeda-beda ya guys. Dan cuman aku nih yang dari Jawa. Oh iya, itu ada suami Mbak Hasina yang ikutan nimbrung. Asik banget kan ya bisa ikutan makan kayak gini. Padahal mungkin gak semua suami Maroko bisa ngumpul kayak gini loh guys. Karena kebanyakan dari mereka lebih menghindari ketemu lawan jenis. Well, di sini para orang dewasa ngobrol ngalor ngidul sambil makan, sedangkan anak-anak sibuk sendiri dengan permainannya masing-masing. Banyak banget topik yang kita obrolin guys, terutama tentang kehidupan di Maroko, pengalaman selama tinggal di Casablanca, dan kesibukan kami masing-masing. Di antara kami, Teh Enilah yang paling lama berada di sini guys, kurang lebih ya sekitar 10 tahun lah udah membina rumah tangga di sini. Padahal kita semua tuh tahu kalau hidup di Maroko tuh nggak segampang yang orang pikir. Dan jadi istri orang Maroko juga bukan hal yang mudah tanpa masalah dan hambatan. Banyak banget pengalaman yang gak mengenakan jadi istri orang Maroko, apalagi tinggal di sini. Karena guys, kita berhadapan gak cuman sama suami dengan latar belakang yang berbeda,
tapi juga dengan keluarganya, terus tradisi yang ada di sini, adat istiadat, cuaca, makanan, dan segala hal yang menyangkut kehidupan dan usaha bertahan hidup di negara asing di tengah hiruk-pikuknya kota sibuk Casablanca. Setelah selesai makan siang bareng guys, kita lanjut ngobrol santai nih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys, hari yang spesial banget karena kita lagi kumpul-kumpul bareng teman-teman yang dari Indonesia yang ada di Casablanca. Salah satunya ada Teh Eni dan ada juga Teh Hasina. Teh Hasina udah pulang, terus ada Mbak Dea. Ya Mbak Dea, halo Mbak Dea. Halo. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengalaman selama hidup di Maroko guys. Oke, dari Teh Eni mungkin udah berapa lama Teh di Maroko? Sebelumnya perkenalkan saya Eni Raheli aslinya dari Kuningan, Jawa Barat. Saya tinggal di Maroko sejak pertama kali nikah di sini dari tahun 2014 hingga sekarang. Kalau Mbak De, dari sejak kapan di Maroko? Udah di Maroko udah 2 tahun di sini. Nikah sama orang Maroko dan ikut suami recording ya. He's recording now. Yeah. Kalau Mbak Dia udah 2 tahun ya di sini ya. Udah 2 tahun di sini. Apa sih culture shock yang paling bikin kaget gitu selama di Maroko? Apa ya? Kayaknya yang tadi deh, yang suara orang-orang berantem di sini tuh terlalu kenceng. Iya, kenceng gitu, nggak malu-malu, terus misalnya diam-diam kayak gitu. Lalu diekspos gitu kalau marah-marahnya. Terus ini juga sih yang di jalan gitu sering banget nggak sih orang berantem kayak gitu. Terus di sini tuh sering banget ya kayaknya misalnya di lalu lintas gitu ada tabrakan, eksiden karena mereka tuh pada kurang respect sama lalu lintas. Iya, semuanya tuh pada mau cepat, nggak sabaran. Iya. Sabaran bisa dibilang nggak sabaran. Terutama di Casablanca ya. Iya, bisa. Sering banget kalau aku pas lagi di jalan gitu lihat orang sampai bikin macet gitu. Karena berantem di jalan. Iya. Kalau nggak ya karena itu eksiden. Tapi di sini tuh berantemnya tuh nggak tonjok-tonjokan, cuma adu mulut aja. Iya, berantemnya tuh adu mulut aja, nggak ada yang tonjok-tonjokan sampai itu karena aja. juga aku lihat suami istri gitu. Jadi mereka turun dari mobil dan cuman itu berantem. Kenapa mereka nggak berantem di dalam mobil gitu loh? Iya, kayak yang tadi sih, mereka tuh nggak malu kalau berantem. Ini gimana? Kalau kehidupan sama keluarga gimana? Alhamdulillah, sejauh ini sih baik ya Mbak, nggak ada masalah ya, nggak ada. Kalau tradisi dari keluarga sendiri ada nggak yang bikin kayak nggak nyaman gitu? Nggak ada sih, karena mertua itu mereka tuh gaya hidupnya modern. Dia maunya yang apa ya, kayak nggak kolot-kolot gitu. nggak ngikutin zaman, open minded gitu ya. Iya, open minded, karena kebetulan kedua mertua aku semuanya dosen. Jadi maksudnya aku udah biasa lah. Iya, ketemu orang banyak kayak gitu. Konservatif. Iya. Kalau di sini kebanyakan kan orangnya kayak gimana ya, tertutup sama perkembangan zaman juga. Kalau Teh ini sendiri gimana Teh? Ada pengalaman nggak kayak misal apa ya koneksi sama keluarga atau mungkin tradisi yang ada di dalam keluarga itu sendiri yang bikin Teh ini tuh kok gini ya gitu di Maroko gitu? Ada sih, untuk pertama kalinya kan kaget banget ya. Mulai dari makanan, kan saya terbiasa makan nasi. Di sini kubus apa roti gitu ya, kubus dar kalau bilang orang Maroko. Itu yang menjadi kaget saya. Jadi kalau mau makan tuh saya
bilang sama suami tolong beli nasi apa gimana gitu, Untung beras ada ya, nanti saya beras ya masang di di sini. sini. Ya alhamdulillah untungnya ada gitu, walaupun tidak seenak di Indonesia nasinya berasnya. Alhamdulillah begitu. Makanan Dari makanan. Terus kalau dari keluarga ya alhamdulillah gitu, kita harus adaptasi ya gitu. Kitanya yang harus aktif, yang harus bisa menyesuaikan, karena kan tradisi Indonesia sama Maroko berbeda, jadi kita harus memahami benar gitu, mengerti gitu. Ya intinya harus banyak sabar dan mengalah gitu, demi kebahagiaan gitu, insya Allah. Terus kalau dari lingkungan sendiri gimana? Lingkungan di sini tetangga atau gimana? Ya lingkungan tetangga, terus kayak mungkin di jalanan kayak gimana? Kalau untuk khusus tetangga, alhamdulillah sayanya juga yang menyapa duluan, karena kan di sini sistemnya tidak saling nyapa ya, walaupun tetangga dekatan gitu, kenal tapi saya beraniin diri gitu, salam kenalan, alhamdulillah disambut dengan baik gitu, responnya baik gitu. Memang sebenarnya kalau kita duluan gitu ya biasa aja ya, kayak orang Indonesia. Kayak Jadi orang intinya Indonesia bagaimana gitu. kitanya dulu berarti intinya gitu. Alhamdulillah. Kalau kita open dulu ya mungkin mereka juga bakalan open. Mereka nggak open karena kita nggak open. Respect juga ya, gitu, respect juga. Kan suka gitu kan melihat orang-orang Asia di sini pas kenal saya orang Indonesia, Akrab, Masya Allah gitu ya. gitu kan. Baik Enak gitu, gitu, semuanya hubungannya. baik. Dan kayaknya mereka juga lebih ini deh, lebih open kalau tahu kita orang Indonesia. Iya, betul. Ya, dibanding negara-negara lain. Mungkin image-nya orang Indonesia Baik, mungkin lebih ramah gitu ya. Dan mereka tahu, kebanyakan tahu Indonesia orang kayak kalau kita ketemu orang Maroko, ibu-ibu nih, ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya yang udah pernah pergi haji, mereka selalu bilang kalau orang Indonesia itu baik banget gitu, karena mereka udah ketemu di sana gitu. Terus jadi lebih image-nya terorganisir juga. Iya, jadi image-nya tuh Indonesia tuh bagus gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi ada nilai plus kalau cari ini mau cari pasangan Maroko untuk cewek-cewek Indonesia. Iya, benar. Jadi terkenal sabarnya, terkenal rajin, muslimnya gitu. Terus ibadahnya juga bagus ya kalau orang Indonesia. Terkenal gitu. Oh ya, karena TNI ini putrinya itu udah sekolah, mungkin mau sharing gitu gimana sih program sekolah yang di sini, bedanya apa sih sama sekolah yang ada di Maroko, di Indonesia? Oh, kalau untuk sekolah kan di sini ada dua macam ya. Sekolah ada yang umum dan ada yang privat. Kalau yang umum kan gratis gitu ya, mulai dari PAUD sampai SD, SMA, sampai kuliah gitu, gratis ya. Kalau untuk anak saya masuk SD-nya yang privat, jadi banyak yang terus dan sistem pendidikannya kan kalau yang privat bahasa Inggris mulai dari SD ya. Kalau nanti yang umum baru di SMP gitu, di SMP gitu. Jadi agak telat gitu ya. Jadi untuk yang privat itu lebih diutamakan dulu bahasanya. Jadi kita 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Perancis, sama bahasa Inggris. Unggulannya. Tapi kalau fasilitas gimana teh? Dari sekolah yang free itu apa mereka dari pemerintah itu fasilitasnya dilengkapi semuanya atau ya? Kalau untuk yang umum ya, untuk sekolah umum itu difasilitasi oleh pemerintah, mulai dari alat tulis sampai apa itu seragam itu yang buku-buku itu dikasih semuanya dari sana. Plus yang kalau misalkan yang kurang mampu nanti dikasih juga uang tiap bulannya. Pengalamannya selama hidup berumah tangga sama orang Maroko gitu. Kan kalau sama orang Indonesia ya kita tahu ya kayak gitu. Terus perlakuan sama istri, suami-suami orang Indonesia kayak gitu. Nah, kalau perlakuan suami orang Maroko gimana nih? Kalau dari Mbak Dia sendiri gimana, Mbak? Aku yang pertama. Dari aku sih alhamdulillah dapat suami yang maksudnya tuh kalau kayaknya kalau kata orang sih kayak bukan orang Maroko ya sifatnya. Alhamdulillah lemah lembut kayak perhatian gitu. Perhatian gitu, kalau kemana-mana tuh selalu ditemenin gitu. Nggak mau ninggalin kayak gitu. Kalau aku kemana-mana, kalau misalnya kayak
ketemu sama teman-teman, dia tuh maunya ikut kayak gitu. Pokoknya aku tuh dianggapnya memang bener amanah gitu, yang harus dijaga gitu, jangan sampai ada apa-apa lah kayak gitu di sini kayak gitu. Itu sih anak-anak, ya tapi kan mari kita belajar setiap orang kan beda-beda ya. Sampai jumpa. Kayaknya enggak sampai jumpa. Yang itu anak-anak, apa sih personalnya beda-beda, bukan dari dia negara apa ya kayak gitu, tapi lebih ke personalnya sih kayaknya. Ya itulah, alhamdulillah. Kalau dari kayak belajar bahasa kayak larang-larangan gitu, misalnya kan ada perbedaan tuh. Kalau suami orang Indonesia biasanya ada juga sih yang ngelarang nggak boleh kayak gitu. Iya, kalau aku sih kalau keluar harus sama suami gitu, karena harus seizin dia juga gitu. Dan karena mungkin salah satu alasan yang nggak dibolehin kan karena nggak terlalu familiar dengan jalan di sini, terus juga nggak kenal siapa-siapa selain keluarga, selain dia dan mertua gitu kan. Jadi takut nanti ada yang jahatin atau apa kayak gitu. Kayaknya takutnya sih karena itu. Apalagi di sini kan orang-orangnya gitu ya, iya, mana terkenalnya di sini kan banyak scammer gitu kan. Scammer dan juga terkendala bahasa juga kan. Jadi takut aja sih kalau misalnya keluar sendirian kayak gitu. Iya. Ya jadi kalau kemana-mana tuh selalu sama-sama, selalu ditemenin gitu. Kalau dari TNI gimana tuh? Tadi itu gimana soalnya? Pertanyaannya lupa. Jadi kalau kehidupan rumah tangga nih sama suami orang Maroko itu kira-kira kayak gimana sih pengalamannya? Terus menurut TNI itu bedanya apa sih sama suami orang Indonesia gitu? Gitu ya. Kalau saya sejak nikah sama suami itu perjanjiannya kan udah kan nggak boleh kerja, ya udah saya nikah. Mas, anak kebufi itu. Sumpahin pelan-pelan. Ya gitu tadi teh ya. Kalau suami sih nggak boleh bebas, kerja ya. Intinya itu aja sih, satu siap nggak kerja gitu di rumah gitu. Ya, saya ya dicoba gitu insya Allah gitu. Itu aja sih perbedaannya. Jadi intinya gitu ya, suami orang Maroko ini kepengen istrinya di rumah gitu kan, Ngurusin anak, ngurusin rumah ya. intinya kewibawaan seorang suami itu muncul kalau istrinya ada di rumah nggak kerja gitu kan. Kayaknya kayak gitu sih ya. Kalau suami aku sih dia bilangnya gini, kalau misalnya istri kerja itu dia tuh juga kayak merasa punya power gitu di rumah. Jadi kayak berasa dia tuh equal sama suami gitu loh, setara gitu, dan dia nggak mau. Iya kayak gitu, mungkin pendapat suami saya juga pengennya suami yang pemimpin lah intinya gitu kan, jadi wibawanya bersinar gitu kan di rumah, di keluarga, di kepala rumah tangga intinya gitu. Tapi ya emang susah sih ya kalau harus di rumah terus gitu, kadang kita juga bosen gitu ya kalau nggak ada kesibukan apa-apa. Kayaknya harus dibuat rutinitas deh dalam misalnya nih setiap kalau kami misal nih setiap hari Sabtu itu jogging kayak gitu dari jam 8, terus sarapan di luar dan sekalian jogging. Nah habis jogging belanja, nanti hari Minggunya nanti habis belanja sekitar jam setelah asar kita ke park sama mertua gitu sampai malam lah, sebelum Isya kita pulang. Nah hari Minggunya ya udah kita jalan-jalan kemana terserah gitu. Jadi kalau memang di rumah terus bosan, jadi harus dibuat schedule gitu, mau ngapain aja dalam setiap harinya tuh ada yang dikerjain gitu, jadi biar nggak bosan gitu aja sih. Kalau saya mah gini, semenjak saya di rumah tangga, jadi aktivitas saya ya kegiatan di rumah, mulai dari pagi itu saya yang nanganin semuanya gitu, sambil belajar juga, jadi mengenal bagaimana caranya bikin kubus, bikin makanan khas Maroko. Jadi dari situ kita ambil positifnya, jadi pintar bisa masak, jadi bisa menyediakan untuk mertua juga kan gitu.
Jadi itu ada nilai plusnya gitu, dari tidak bisa jadi bisa karena terbiasa. Begitu. Tapi sebenarnya di rumah tuh lebih sibuk ya daripada kerja ya. Iya, tidak ada nggak ada intinya, habisnya. hampir 24 jam. Apalagi di Maroko ya, kayak kita mau menyediakan sarapan aja nih, itu macam-macam ya. Iya, benar. Udah apa? Ada roti, terus ada teh, itu aja bikinnya kan nggak langsung seduh jadi Iya, ya kan. benar. Kita masak dulu tehnya, terus kayak kopi itu juga harus masak kan ya. Ada susunya dimasak sendiri, kopinya dimasak sendiri, terus masih apa? Makanan pendamping lainnya Betul. kayak keju dan lain sebagainya. Pokoknya perintilan-perintilan itu banyak gitu loh. Makanya habis Mau pindah you. oke. Green juice. Apa ini? Iya. Gak mau. Sarapan aja udah seribet itu. Belum nanti nyucinya habis itu beresin, dan apalagi kalau di sini kan roti ya makannya ya. Kalau roti itu kan remahannya tuh bisa sampai kemana-mana gitu, ngebersihnya tuh susah. Nah, sementara kalau kita di Indonesia kan serba praktis ya, semuanya tuh gampang gitu. Yang makan juga nggak sampai berantakan juga biasanya kan. Kalau di sini itu baru sarapan, terus nanti baru selesai nyuci, beres-beres habis sarapan, kita udah nyiapin lagi makan siang nih. Makan siang udah selesai, beresin lagi, nanti udah makan lagi ya. Kita kan makan 4 kali ya. Belum yang ngurusin anak, ngurusin rumah, itu aduh pokoknya sibuk banget lah, lebih sibuk daripada kerja di kantor. Ya pokoknya super ini ya, super tip ibu rumah tangga di Maroko gitu. Harus kuat gitu. Mulai dari bangun tidur, nyiapin sarapan, nanti istirahat sebentar, bikin buat makan siang. Habis makan siang nanti sorenya ada kaskrot kayak gitu. Iya. Nanti habis gitu istirahat dulu sebentar, ada makan Makan malamnya malam. gitu. Itu pun di meja penuh, piring-piring kecil gitu, gelas-gelas gitu. Cucinya aja juga lama, ngeberesinnya lebih lama daripada makannya. Makanya cuman paling 10 menit selesai. Tapi prosesnya gitu, dari masak sampai beres-beres itu lebih lama, guys. Dan apalagi orang Maroko tuh makannya tuh masakannya tuh butuh peralatan yang banyak ya, Ya, apalagi betul. kayak tajin, kuskus Ya. itu yang besar-besar, panci yang besar-besar tuh susah untuk dicuci. Iya betul. Paling malah tuh kalau udah nyuci yang gede-gede itu. Iya. Dan piring kecilnya juga banyak. Selain yang gede. Oh, ini untuk salad, ini untuk apa namanya, yang lain-lain, untuk kuahnya, untuk macam-macam, untuk rotinya sendiri. Ya ibu-ibu Maroko pokoknya masya Allah gitu, strong, kuat. Strong banget. Itu hebat. Apalagi yang anaknya sampai, kalau dari suami aku anaknya 8, mamanya, aduh masya Allah, pasti capek banget karena semuanya itu mama. Kalau di sini apalagi anaknya kebanyakan cowok, itu dari suami aku itu kebanyakan semuanya tuh mama, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu yang nyiapin itu semua mamanya. Sampai yang apa ya, yang makanan iya, bersih-bersih rumah iya, terus masalah baju iya, sampai surat-surat kalau misalnya butuh apa-apa Ya, itu betul. mama. Iya, jadi aduh 8 anaknya itu, waduh itu pasti harus fokus banget. Yang nggak disuka deh dari Maroko, yang bikin nggak nyaman itu apa ya, yang paling bikin nggak nyaman itu aku nggak bisa gitu. Kayaknya kalau lagi keluar itu toiletnya, ya Allah, Nggak ada air. nggak ada air. Karena kan aku pikirnya gini, ini kalau misalnya kita ke Eropa ya mungkin wajar lah ya kalau misalnya nggak ada water gun-nya gitu kan, untuk bersuci gitu kan. Lagi dari, nah kan kalau kita kan di sini kan mayoritas Muslim dan termasuk negara Arab kan, karena dia berbahasa Arab gitu. Jadi aku sempat kaget sih, termasuk culture shock juga, karena aku pikir ya syarat bersuci kan harus ada air gitu kan. Jadi aku nih orangnya ya karena kebiasaan di Indonesia kan ada toilet papernya, ada water gun-nya gitu kan. Ya
pas pergi tuh ya udah gitu, pergi aja gitu kan, mau ke toilet ya ke toilet aja, dan ternyata ya gitu nggak ada water gunnya, toilet papernya juga nggak ada, kadang gitu, habis nggak kadang diganti habis, ya. dan jarang sekali nemu toilet tuh yang bersih. Ya, Bener-bener. walaupun bersih itu pasti bau gitu. Ya, Padahal gitu, toilet cewek ya. toilet cewek. Nah itu sih masalahnya, dan nggak tahu juga kenapa. Atau mungkin karena di sini jajahan Perancis atau ngikut tradisi sana, atau karena ada hal lain, nggak ngerti juga. Nggak tahu juga kenapa negara mayoritas Muslim nggak, di toiletnya nggak ada water gunnya. Itu aja sih yang bikin risih kalau jalan-jalan. Kalau aku sendiri sih apa ya, kurang suka apa ya, di tempat umum gitu jarang ada musolanya nggak sih? Iya. Kalau kita mau sholat tuh kadang aku bingung gimana nih sholat, Ya, apa karena harus nyari tempat sendiri apa gimana karena di sini gitu. orang sholat ya di depan toko kayak gitu. Di luar di juga ya, taman, di taman. ya kalau yang dilihat agak bersih lah ya, mereka pakai untuk sholat Tapi gitu. kebanyakan yang kita lihat sholat di luar itu cowok nggak sih? Iya, cowok, benar. Cewek tuh kayaknya belum pernah Iya. ya aku lihat sholat di luar. Iya, benar, cowok. Kayaknya perlu deh gitu, kayak di mall-mall atau di tempat yang kita mungkin tinggal agak lama di situ ya, kayak di supermarket yang besar atau apa gitu, baiknya disediain tempat buat sholat. Tapi kalau Kan di tempat mall wudhu. rata-rata udah ada kayaknya. Kalau di mall seperti Maroko Mall tuh udah ada tempat Udah ada sholatnya, dan Marina Mall juga udah ada tempat sholatnya. Tapi belum tahu kalau yang lain Ada kayak Marjan. Marjan ada ya? Ya di mana-mana ada ya di sana ya, di Indonesia ya. Iya, di Indonesia ada. restoran setiap kita ini pasti ada kan, mereka Iya. siapin tempat sholat. Bahkan pom bensin pun ada kan tempat Iya, sholatnya ya. pom bensin, iya. Tapi di sini nggak ada, Ini jarang sedikit. Untuk masjid aja kan dibuka pas waktu sholat. sholat, bener. Kalau udah selesai sholat langsung dikunci dikunci ya. gitu. Karena mungkin melihat keamanan juga. Iya. mungkin. Bener. Jadi susah. Tapi kalau terlambat sholat ya, mau Iya. masjid ya udah dikunci. Bener. Dan aku ngiranya itu ya, di sini kan bahkan lebih banyak prosentase orang Islamnya gitu daripada kita. Kita kan ada berbagai macam agama tuh campuran. Nah kalau di sini kan kayaknya kalau nggak salah 99% ya orangnya orang Islam semua. Iya, Muslim. Iya. Tapi ternyata faktanya itu nggak semuanya benar-benar yang Islam gitu loh. Iya, benar. Nggak semuanya menjalankan Iya. kewajiban mereka sholat 5 waktu misalnya gitu. Banyak banget aku nemuin orang yang dia tuh sholatnya bolong-bolong atau bahkan sama sekali kayak benar-benar nggak menjalankan gitu. Kalau pengalaman dari Mbak Desi gimana Mbak Teh ini? Kalau saya sih ya, untuk di keluarga masing-masing kalau sholat gitu. Mereka udah selesai misalkan kerjanya sholat di kamar masing-masing, belum berjamaah gitu. Iya, sama Paling sih. kalau mau sholat berjamaah ke masjid gitu. Kalau di sholat rumah jamaah di masing-masing. rumah kayaknya jarang ya. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Aku sama suami tuh iya benar kayak bisa dihitung gitu berapa kali sholat jamaah. Padahal udah berapa tahun kan bareng-bareng tapi jarang kita sholat jamaah. Dan kalau aku tanya ya misalnya kita kok nggak sholat jamaah sih gitu kan, terus dia bilangnya karena kita telat, nggak habis azan langsung sholat gitu. Terus kalau pandangannya nggak tahu ini pandangan secara umum atau pandangan cuma karena dia aja ya, jadi kalau kita nggak sholatnya tepat waktu itu nggak bisa berjamaah gitu. Nggak tahu sih ini Ya, nggak tahu Gimana juga ya, persepsinya? karena mazhab di sini kan juga berbeda. Di sini kan mazhabnya Maliki, kalau kita kan di Indonesia Syafi'i gitu. Jadi aku kurang tahu juga gimana gitu. Cuma sebenarnya perbedaan mazhab nggak terlalu jauh ya. Maksudnya tuh nggak terlalu mempengaruhi gitu. Karena kan sholatnya juga kita masih sama. Sholat 5 waktu kan masih sama gitu. Bacaan sholat juga masih sama, jadi nggak ada yang terlalu ngaruh sih kayak gitu. Dan mungkin yang ngaruh tuh apa ya, masalah sama sih. iya ya, pokoknya kalau dalam berumah tangga kayaknya nggak terlalu ngaruh mazhab seperti itu.
Yang jadi masalah apa sekarang? Intinya. Nggak ada kan? Nggak ada enggak dalam cuman ini aja sih, kalau dalam beribadah nggak ada ya? nggak ada hambatan apapun ya, cuma nggak mungkin bisa itu berjamaah. Gimana sih kalau kita kan pengennya ini ya berjamaah gitu, terus habis itu bisa dilanjut apalah, mungkin baca apa, doa Al-Quran atau apa gitu ya bareng-bareng. tapi alhamdulillah aku sama suami 5 waktu berjamaah. berjamaah, Iya, masya Allah. karena kebetulan suami itu kan kerjanya digital nomad, dia tuh kerjanya dari rumah gitu, jadi seharian tuh ya ada dia gitu. Kerjanya dari rumah ya alhamdulillah, jadi bareng-bareng terus sholatnya bisa berjamaah gitu. Kalau misalnya lagi kumpul sama keluarga ya sholat berjamaah juga sama baba mama di rumah. Masya Allah. Bagus ya. Kan differentnya ya. Iya. Kalau berarti satu berbanding sih. Iya mungkin. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk sebagai besarnya di sini di Maroko ya, karena mungkin punya aktivitas masing-masing, bahkan di rumah pun ya masing-masing gitu, di kamar masing-masing, di ruangan masing-masing, masing-masing punya kesibukannya gitu. Terkecuali yang berjamaah itu apa coba? Makan bersama. Makan itu pasti bersama-sama. Itu harus wajib makan bersama. Benar. Itulah. Ya, yang Kalau berjamaah. urusan sholat gitu udah termasuk masing-masing aja gitu. Yang Iya. kalau saya sendiri, aku pernah teh ke ini sebelahnya Maroko Mall itu ada apa itu, pulau kecil itu, pulau Ini apa yang ya? itu teh. oh itu Sidi Abdurrahman. Nah, Sidi Abdurrahman. Nah, Jembatan. aku ke situ kan. So aku tuh bawa ini kamera. Kan aku ini ya Sendiri atau sama suami? sama suami Oh, sih, iya, cuma iya. suami agak ke belakang, di belakang gitu. Terus aku kan sambil jalan sambil on cam gitu kan ya. Terus bilang no camera, no Oh, video, nggak no boleh. video, nggak boleh gitu. Terus bilangnya ini orang Cina lah gitu, Xinhua gitu bilangnya. Oh Xinhua itu, terus habis itu aku tanya Xinhua itu apa? Xinhua itu orang Cina, padahal kita bukan orang Cina. Pokoknya dari Asia itu bilangnya Cina. Iya gitu. Aku juga pernah di itu yang kan kami kan waktu mau pulang ke Indonesia kan beli oleh-oleh tuh ke tempat yang kita beli baju. Oh iya di situ. Itu kan dia Beb punya Marrakesh. Dia punya istri kan, yang toko, yang Oh punya si toko. Baba itu. Dia kan punya istri. Terus dia tuh ujuk-ujuk nunjukin krim. Krim itu krim Jepang. Terus dia minta tolong bacain. Oh, Terus dikirain kita bisa gitu bahasa Jepang. awas jatuh pegangin. Oh ada si amunya. Iya. Terus suamiku Ketawa. bilang, ini bahasa Jepang, istriku nggak ngerti, dia dari Indonesia. Oh katanya beda ya. Kirain sama. Benar. Dia bawa Padahal krim kan Jepang. banyak ya, ada bahasa Iya. Cina, bahasa Beli Mandarin. dianya. Dia dikasih Oh, teh, dikasih. dikasih Ada untuk orang. muka gitu. Iya, jadi dia minta artiin gimana cara makainya. Karena dia suruh tunggu kan, katanya aku mau kasih unjuk krim, nggak yang tolong translatein. Aku pikir kan Indonesia kan, oh ya udah kata aku bilang. Datanglah dia bawa-bawa krim Jepang, dia mintakan. Awal-awal ya, aduh ya ampun. Aku kan mulai ngerti nih bahasanya. Oh ternyata mertua aku tuh suka banget ngomongin aku gitu. Tadinya kan mertua aku nggak tahu kalau aku udah tahu, udah ngerti bahasanya kan, karena masih awal-awal. Nah aku tuh nggak tahu. Terus ya udah sejak saat itu gitu ya. Tapi terus akhirnya kalau setelah dia tahu kalau aku mulai paham, dia terus udah nggak ngomong lagi. di depan aku. Iya tapi di belakang masih. Iya. Gitu sih emang. Kalau di sini ya ibu-ibu kalau ngobrol itu ya kebanyakan ngomongin orang. Ngomongin gitu. orang. Makanya saya kalau udah mulai gitu udahlah masuk kamar nonton atau apa aja gitu. Nggak ikut nimbrung. Dan lagi suka lupa waktu. 13 tahun. Gimana kitanya juga sih pribadinya masing-masing. Meisun, sini mainnya dibawa aja. Itu dedenya belum bisa ini. Kan aku waktu itu nginep ya di tempat mertua ya teh. Terus malam tuh aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku wudhu, aku sholat tahajud. Selama aku di tempat mertua sampai sekarang aku belum pernah lihat
mertua aku atau siapapun yang ada di situ bangun di tengah malam untuk sholat tahajud gitu kan. Terus aku itu sholat kan. Nah, mertua aku kebetulan belum tidur. Kayak curiga gitu aku ngapain gitu loh. Karena sebelum ini kakaknya suami itu pernah pisah, cerai sama istrinya yang dulu. Dikiranya istri yang dulu tuh suka sihir gitu loh. Suka kayak nanam apa atau di bawah bantal atau apa, atau mungkin baca mantra atau apa. Nah, mungkin dikiranya tuh aku kayak gitu. Tapi itu kayak apa ya, baru pertama kali ini aku sholat tahajud tapi diliatin loh, dicurigain gitu. Kayak aduh ya ampun, nggak benar. Jadi aku saat itu jadi nggak bisa khusyuk gitu loh. Ya di sini kan masih itu ya Teh, masih ada sihir itu masih dipercaya. Iya, Lagi bagi kita juga masih loh. ibu-ibu ini ya. Mama mertua aku kalau misalnya lagi ada yang beres-beres di rumah ya, orang yang datang dari ini, dia nggak ngebolehin aku sama suami datang ke rumah. Iya, nggak boleh, nanti mungkin ada sihir, ada ain, sihir, ayun. Iya, jadi langsung ditelepon jangan naik dulu, suruh nanti gitu. Itu mama mertua aku sensitif banget dengan sihir yang kayak gitu. Dia ini banget. Terus misalnya di sini misal anak nangis gitu ya, anak nangis tapi nggak mau diem gitu, itu tuh ngarahnya ke yang siapa tahu ini ain, siapa tahu ini Iya, ngomongnya gitu. ain. Makanya sebenarnya apa ya, aku ngerasa kayak beruntung banget di keluarga yang mereka tuh tertutup. Dengan keluarga lain tuh jarang banget ketemu makan sama-sama, atau jarang banget Idul Adha pun nggak kunjungan. Modern. Iya, nggak kunjungan Teh. Aku tuh modern. Nah aku tuh kayak kadang kalau lagi ngerasa sepi gitu ya, pengen kunjungan ke keluarga, kayak ngerasa aduh kenapa ya di keluarga ini tuh nggak ada yang kunjungan gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak pengen, dan alhamdulillah itu kan nggak susah payah harus kesana kemari atau nerima tamu atau gimana gitu kan dari keluarga, dan mereka juga nggak ngumpul ngobrol yang gimana gitu, karena memang mertua aku menghindari. Iya, cuma dia keluar setiap Sabtu ke kebun. Kami kan punya kebun di mana dia. Nah dia tuh jalan gitu. Jadi kami tuh nemenin. Lebih bagus gitu sih ya. Jalan kaki karena olahraga. Dia tuh udah operasi mata, jadi nggak boleh kena polusi. Iya, jadi nggak boleh kena polusi. Makanya kalau jalan kaki dia pilih ke kebun. Jadi jalan kaki dari mata juga sehat. Setelah asar sampai dekat isya baru pulang kita. Nah itu setiap Sabtu tuh. Itu jarang banget. Malahan kalau 1 tahun itu mungkin ketemu keluarga cuma 1 kali atau 2 kali. Gitu sih. Soalnya di sini tuh kalau kita berkunjung walaupun ke keluarga sendiri ya, itu tuh apa ya, mereka tuh harus nyediain semuanya gitu, kayak harus bikin makan siang, harus bikin ini bikin itu. Mereka tuh kalau gitu. kunjungan tuh nggak sebentar. Iya. Campur dari makan siang ke makan malamnya. Seperti itu. Jadi kayak kita misalnya mau berkunjung pun kita bisa jadi malah jadi membebani mereka gitu. Karena dan juga setahu aku orang Maroko tuh kalau misalnya kita bilang mau datang, mereka tuh nggak akan nolak gitu. Ya udah ayo datang, walaupun sebenarnya dalam hati mungkin memberatkan mereka ya gitu. Mungkin mereka lagi nggak siap secara finansial atau apa gitu kan, karena mereka harus beli apa gitu. Terutama kalau yang datang itu lebih dari 1 orang. Biasanya kan kita misal datang kan sama mertua, sama suami, sama anak, sama mungkin ada lagi gitu kan. Bener. Apalagi sampai nginap gitu. Nah kan orang jarak kan jauh. Di kebun tuh kami kan punya tetangga tuh di kebun, dia ibaratnya tuh dia punya kebun nih, tapi make lahan kami juga gitu, minjem kayak gitu. Dia tuh kadang 2 minggu sekali ngejamu makan itu. Jadi ya mertua tuh kadang hari Sabtu kita ikut makan ke sana, yaitu ngebawain buah-buahan, ngebawain apa sih, minum-minuman ini, Coca-Cola, semuanya kayak gitu, biar nggak ngeberatin gitu. Karena ya itu makanannya pasti berat kalau misalnya orang Maroko. Iya. Dan itu kan kita makan
beruntun gitu loh, Iya. nggak cuma sekali Iya, udah benar. gitu. Habis makan siang nanti Benar. ada makan sama teh, roti, Iya, terus habis itu cemilannya, makan malam manisnya, gitu. iya. Kalau di Indonesia kan enggak ya, Di Indonesia, paling cuma apa ya, iya, kalau di Indonesia kalau kita bertamu seadanya, kan orang Seadanya. rumahnya nyiapin paling seadanya. kalau misalnya Air minum ya putih air gitu. putih atau misal teh atau kopi aja cuma Iya, secangkir kan, benar, ya enggak. iya. Nah, kalau kayaknya itu ya bedanya di Arab mereka nerima tamu tuh apa yang mereka punya tuh dikeluarin. Keluarin semua. Gitu. Kalau kita kan seadanya. Iya. Emang nggak ada rencana mau apa? Mau pulang. Ke Indo. Heeh. Ya udah baru Baru pulang. aja. Bulan Kemarin Mei. Lebaran. Iya, bulan Mei tadi baru pulang. Lama sih 2 bulan setengah di Indo sama suami Sama juga. suami. Iya. Iya ya. Ini sih ya apa? Lumayan berat sih di ongkos ya kalau mau pulang. Iya. Karena kan jarak kita Jaraknya jauh jauh lah ya. banget. Aku tadinya sama sekali nggak ngira aku bakalan tinggal di sini loh. Aku awal-awal pas mau rencana ini kan maksudnya udah dibicarain semua mau tinggal di mana. Terus kalau misalnya mau tinggal di Maroko, berapa lama sih harus pulang ke Indonesia gitu. Suami bilang ya kalau misalnya ada rezekinya ya 1 tahun, 2 tahun kayak gitu. Oh nggak selamanya. Enggak, maksudnya tuh kunjungannya. Kunjungannya. Karena ya aku walaupun apa sih dari kecil maksudnya tuh udah biasa jauh dari orang tua tapi beda loh. Maksudnya tuh walaupun kan orang tua aku tinggal di Palembang nih, sekolah dari SMP sampai kuliah tuh di Palembang di kotanya, orang tua tuh di desanya gitu. Ya karena walaupun nggak satu rumah tuh masih ngerasa deket gitu. Iya. Kalau di sini. Iya, walaupun jarang ketemunya kan, 1 minggu sekali, kayak satu tahun sekali, walaupun 1 tahun sekali kan masih ngerasa deket gitu. Kalau di sini kan walaupun nggak ngeliat masih ngerasa jauh gitu. Iya. Nah, dibilangin kan aku mau pulang gitu. Kalau misalnya berapa lama bisanya gitu. Udah dibilangin insya Allah kalau ada rezekinya setahun gitu. Paling lama 2 tahun kayak gitu. Dan alhamdulillah setahun di sini kita pulang ke Indonesia yang kemarin 2 bulan Oh setengah. iya, karena kerjanya nggak terikat ya. Iya, nah Enaknya alhamdulillahnya suami aku nggak kerja ke kantor. Ke kantor, Iya, jadi dia online. bisa dia Dimana digital aja. nomad, dia bisa di Indonesia juga, maksudnya salary-nya masih masuk gitu. Walaupun dia nggak di sini. Tuh alhamdulillah. Kalau suami aku nggak bisa. Iya. So, emang bener ya guys, ternyata masalah yang dihadapi oleh sesama istri Maroko itu sama. Secara general itu sama guys, permasalahan yang kita hadapi. Dari mulai lingkungan, makanan, terus tradisi, culture shock, dan lain sebagainya. Dan mungkin di negara lain gitu, WNI yang ada di sana yang menikah dengan warga setempat itu mungkin juga permasalahannya hampir-hampir mirip guys. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi pengalaman hari ini ya. Ketemu sama teman-teman WNI yang ada di Maroko, khususnya di Casablanca. Gimana menurut kalian? Seru banget nggak? Sebenarnya banyak guys yang bisa kita ceritain dan bisa kita obrolin ya, tapi berhubung banyak banget bocil-bocil yang nggak bisa dikondisikan. Jadi terpaksa banyak banget yang kita skip guys. Tapi semoga next time kita bisa kumpul-kumpul lagi dan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan teman-teman yang mungkin lebih banyak lagi guys. Oke? Segitu dulu video hari ini guys. Thank you banget yang udah nonton. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya guys. Jangan lupa juga kalian nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video baru.
Jangan lupa follow IG aku juga ya. See you in the next videos. Bye bye.